Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah akan mempresentasikan mengenai situasi dan juga kondisi kami dalam melakukan pengumpulan data terkait dengan judul penelitian yang akan kami kaji mengenai perlindungan hukum terhadap e-commerce itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang akan kami bahas, yaitu ada 6 poin. Ada 6 poin utama yang akan kami bahas bersama-sama. Poin pertama yaitu memperkenalkan diri dalam kelompok. Poin kedua, memberitahukan topik bidang kajian dari judul penelitian tersebut. Poin ketiga, membicarakan masalah utama yang ingin dikaji dan tujuannya dari mengatasi masalah itu untuk apa. Poin keempat, menunjukkan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dengan memberitahukan data-data apa saja yang telah dikumpulkan. Poin kelima, memberitahu tentang kondisi situasi penelitian, apakah sudah banyak yang menelaah ataupun belum. Poin keenam, memberitahukan apakah adanya kesulitan atau tidak dalam pengumpulan data literatur tersebut. Baik, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu memperkenalkan diri dari kelompok. Baik, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 3 orang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Muhammad Fikri Firdaus, NPM 19.149. Di sini saya sebagai ketua kelompok 4 dari mata kuliah TPKI. Selanjutnya ada Ariola Nurzain dengan NPM 19.148 dan ada Ersya Akila Bapak Azizah dengan NPM 19.160. Baik, langsung saja kita masuk kepada poin kedua, yaitu memberitahukan topik bidang kajian dari judul penelitian tersebut yang akan disampaikan oleh Saudara Ersya Akila Bapak Azizah. Silakan untuk Saudara Ersya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Fikri untuk waktunya. Nah, di sini jurnal yang akan kami angkat berkenaan dengan topiknya yaitu berkenaan dengan e-commerce. Mengapa demikian kami mengangkat e-commerce? Dikarenakan kami rasa bahwa e-commerce ini merupakan suatu permasalahan yang sering ditemui di masyarakat dan juga terlebih masyarakat permasalahan ini sering ada, namun masyarakat sendiri mungkin masih kurang mengetahui terkait dengan perlindungan hukumnya itu seperti apa, kemudian peran serta pemerintah dalam permasalahan e-commerce itu seperti apa, karena kami rasa permasalahan e-commerce ini merupakan permasalahan yang memang cukup luar biasa, karena sering ada, tetapi terkait dengan perlindungan hukum dan juga kesadaran masyarakat terkait dengan hukum dalam menjalankan e-commerce ini masih kurang gitu. Nah, adapun untuk judul yang akan nanti kami angkat yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik atau e-commerce dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ersya atas pemaparannya. Selanjutnya untuk poin nomor 3 akan disampaikan oleh Saudara Ariola. Silakan untuk Saudara Ariola, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Fikri atas waktunya. Izinkan saya untuk memaparkan poin ketiga, yakni masalah utama dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu ada perlindungan hukum bagi transaksi jual beli online atau yang sering kita sebut sebagai e-commerce. Karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu, maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama atau permasalahan utama yang perlu kita kaji lebih dalam. Nah, tujuannya itu untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen sebagai pelaku utama dalam e-commerce ini sendiri. Nah, selanjutnya ada implementasi undang-undang yang telah rekan saya sebutkan, yaitu Ersya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Nah, bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat, undang-undang tersebut apa sudah dipahami oleh seluruh masyarakat atau belum? Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah ada hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh konsumen, dan yang selanjutnya hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha atau yang sering kita sebut produsen atau penjualnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen gitu. Jika salah satunya nih, contoh yang sering kita dengar atau sering terjadi ketika barangnya sebut saja barang laptop gitu ataupun baju gitu. Nah, bajunya ini difoto atau di transaksi jual beli online itu terlihat bagus dan spesifikasinya sangat jelas gitu. Tapi ketika sudah datang ternyata barangnya tidak sesuai. Nah, itu kan bisa termasuk ke dalam penipuan. Nah, hal tersebut kita bisa upayakan hukum gitu dengan cara apa? Dengan cara undang-undang
perlindungan konsumen, karena kita perlu tahu keikutsertaan pemerintah dalam menangani hal tersebut. Baik, segitu saja, segitu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Kita akan masuk kepada poin keempat, yaitu dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang telah untuk dapat melakukan analisis data dalam melaksanakan penelitian terkait dengan perlindungan hukum pengguna e-commerce ini sendiri. Baik, izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum, Fikri, masih hitam. Baik, kita tunggu saja beberapa menit agar aplikasi Mendeley-nya bisa terlihat gitu ya, untuk bisa memunculkan berapa banyak data yang telah kami kumpulkan untuk bisa melakukan penelitian tersebut. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Fikri, share screen-nya. Tidak, Fikri, sudah terlihat. Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, Fikri. Oke, baik. Langsung saja kita masuk kepada poin yang keempat, menunjukkan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dengan memberitahukan data-data apa saja yang telah dikumpulkan. Baik, selama 1 minggu ke belakang ini, kami sudah mengumpulkan beberapa data literatur yang akan dijadikan referensi bagi kami untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen e-commerce apabila terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana yang telah diutarakan oleh saudara saya, yaitu Ersya Akila dan juga Ariel Nurzen. Nah, data-data yang telah kami kumpulkan ini kebanyakan didominasi oleh jurnal-jurnal dan hanya sedikit beberapa dari kami yang menemukan terkait dengan skripsi yang memiliki relevansi terkait dengan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna. Jadi seperti itu. Singkatnya adalah dokumen-dokumen yang telah kami kumpulkan itu didominasi oleh jurnal dan ada sedikit dari data yang kami temukan dalam bentuk skripsi ataupun laporan yang ditulis oleh beberapa akademisi dan juga praktisi hukum. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan nomor 5, memberitahu tentang kondisi situasi penelitian, apakah sudah banyak yang menelaah ataupun belum. Baik, saya jawab sendiri. Terkait dengan hal tersebut, kami memang menyadari bahwa terkait dengan analisis data mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna e-commerce ini sudah banyak yang menelaah dan juga sudah banyak yang meneliti. Tetapi kami memiliki inisiatif untuk bisa memberikan suatu unsur-unsur kebaharuan dengan melakukan suatu penelitian terkait dengan objek penelitian yang baru, lalu terkait dengan data-data kepustakaan yang memiliki nilai kebaruan, sehingga jurnal kami akan sangat bermanfaat sekali bagi para mahasiswa ataupun bagi para praktisi hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi seperti itu untuk terkait dengan poin nomor 5-nya. Baik, saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Nah, kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu memberitahukan apakah adanya kesulitan atau tidak dalam pengumpulan data literatur. Terkait dengan poin ini akan dibahas pertama kali oleh Saudara Ersya. Silakan untuk Saudara Ersya. Baik, terima kasih Fikri untuk waktunya. Terkait mungkin kesulitan saya dalam mencari literatur, mungkin kesulitan yang saya rasakan juga sama seperti teman-teman, kesulitannya di mana ketika kita mencari jurnal, terkadang jurnal tersebut tidak sesuai dengan standarisasi jurnal itu sendiri, yang mana apabila misalnya kita melakukan suatu kutipan dari jurnal, namun
kejelasan jurnalnya itu masih tidak begitu jelas gitu, terkait misalnya kita kan harus memasukkan volume misalnya, atau enggak kita harus memasukkan nomor dan lain sebagainya. Nah, terkadang ada beberapa jurnal yang memang tidak sesuai dengan standarisasi itu. Nah, di situ mungkin kesulitan-kesulitan yang dapat dirasakan. Nah, selain daripada itu juga ketika kita mendownload itu terkadang ada beberapa yang tidak bisa kita unduh gitu. Nah, kemudian juga selain daripada itu, kan kalau misalkan di dalam jurnal sendiri, terkadang jurnal itu juga melakukan suatu pengutipan dari jurnal lain atau enggak dari buku ataupun dari apapun itu. Nah, kemudian kan di sana juga tiba-tiba udah ada nih footnote-nya gitu kan. Nah, terkadang itu juga kita bingung gitu, apakah yang dicantumkan di footnote-nya itu apakah dia itu bentukannya jurnal atau tesis atau mungkin skripsi dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang memang mungkin nanti saya dan juga teman-teman rasakan juga gitu terkait dengan pencarian dari literatur ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Saudara Irsya. Barangkali untuk Ariela sendiri, apakah mengalami kendala ketika akan mengumpulkan data? Baik, kesulitan yang mungkin dari sudut pandang Ersa telah jelaskan itu kesulitan yang umum dan wajar yang kita akan alami gitu. Teman-teman semua juga pasti merasakannya. Cuman saya ingin menambahkan dari sudut pandang saya itu yang pertama saya bingung. Bingung untuk memulai dari mana karena yang pertama jurnal-jurnal yang sudah saya dapatkan itu jurnal-jurnal yang mungkin tidak banyak relevansi dengan judul kita karena judul kita ada pembaharuan gitu. Nah, untuk itu mungkin lebih banyak diluangkan waktunya untuk membaca. Nah, cuman dalam hal ini kadang ketika sudah mendownload tesis ataupun jurnal gitu, tadi yang sudah Saudara Ersa katakan itu bahwasannya jurnal dan tesis itu tidak semuanya jelas dan runtut gitu. Bahkan itu pun ada kutipan dari yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada dari ketika kita mendownload jurnal gitu, nah di Google Scholar contohnya. Tapi yang sudah kita download itu harus berbayar ataupun gimana gitu. Paling kesulitannya di situ sih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari saya sendiri, kesulitannya itu adalah ketika saya membaca beberapa literatur terkait dengan jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian tentang e-commerce ini sendiri. Saya menemukan kesulitannya itu adalah banyak sekali beberapa halaman yang menjelaskan mengenai pendapat-pendapat para pakar hukum, tetapi pada saat saya melihat kutipannya tersebut itu tidak adanya kutipan, sehingga kami juga bingung apakah sumber ini berasal dari mana gitu ya, apakah berasal dari buku, apakah berasal dari internet, atau bahkan mengutip dari jurnal yang lainnya. Nah, kebanyakan ketika saya membaca sedikit mengenai literatur yang telah kami kumpulkan, kami menemukan ataupun bahkan saya menemukan adanya hal yang seperti itu. Lalu yang kedua, terkait dengan pengumpulan berupa jurnal dalam bentuk nasional dan bentuk jurnal internasional itu kebanyakan kami sulit untuk mengaksesnya dikarenakan harus ada yang berbayar, misalnya tetap harus ada yang berbayar, akses yang dibatasi, lalu misalkan adanya suatu akses yang dilarang, misalkan seperti itu. Nah, kami juga kebingungan gitu untuk bisa mengatasi hal tersebut. Mungkin dari saya seperti itu terkait dengan kesulitan yang telah saya alami ketika saya mencoba untuk melakukan proses pengumpulan data. Baik, tiba saatnya untuk kita menutup pemaparan kita kali ini terkait dengan pengumpulan data. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait dengan 6 poin yang harus kami paparkan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah TPKI. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila adanya kesalahan kata ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.